Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam teh. Suami mana? Iya ini pasti Pak. Ya nggak apa-apa nanti teteh dulu. Iya. Jadi Iya ini. ini tadi kemarin kan konsultasi sama istri. Ya betul. Jadi sekilas itu diinformasikan awal mulanya A. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ini informasinya ketika dulu ada ujian AA nikah lagi sama istri kedua, terus sama istri pertama itu perasaan mati rasa gitu Age. Betul. Nah, terus kayak alat vital setiap berhubungan suami istri jadi lemah gitu ya. Betul. Terus ceritanya sekarang istri yang kedua dicerai, AA sekarang mengalami sakit pundak berat. Iya sama kalau itu apa dada itu kalau sore Siap. itu kadang-kadang nggak tentu sih waktunya suka nyesek. Nah itu ya ketika rasa sakit itu dirasa itu menjelang terbenamnya matahari atau menjelang maghrib itu gangguan juga ada di tempat usaha di rumah gitu. Kalau mimpi-mimpi ada apa? Mimpinya apa? Kalau mimpi jarang Pak Ustaz. Ya, itu mengindikasikan bahwasanya gangguan utama itu ada di rumah. Kalau istri ada mimpi nggak teh? Mimpi. Nih, Kalau sekarang ini nggak ada ya Pak Ustadz mimpi-mimpi. Kalau dulu lagi awal-awal dari tahun 2022, 23 itu sering mimpi kedatangan ular terus, ular terus gitu. Nah itu ya. Ini berarti kejadian AA dulu diuji tahun 2022 ya. Ya. Ya, selain mimpi itu mimpi apa lagi teh? Kalau mimpi-mimpi itu saya itu suka ada berada kayak di hutan gitu. Ya, positif ya. Iya, di tempat yang kayak angker aja gitu, kayak tempat hutan menyeramkan. Terus di tempat ini apa kayak kali besar gitu, kita mau tenggelam gitu. Ya. Kayak gitu, Positif sering. Jadi teteh sama A ini tertimpa awalnya indikasi AA menikahi seseorang itu yang indikasinya ada guna-guna sudah ya. Terus berdampak, ini ciri-cirinya kalau guna-guna itu berdampak ke istri yang pertama itu terus mati rasa gitu, apalagi ketika setiap berhubungan suami istri memenuhi kewajiban itu mendadak lemah gitu. Betul Pak Ustaz. Masya Allah, ini teteh ini yang sabar, ini masih bertahan, alhamdulillah. Ya. Gangguan itu ada 3 macam mas, gangguan jin itu ada 3 macam ya. Gangguan yang diikat di badan. Kalau gangguan yang diikat di badan, ketika diruqyah itu dia nanti reaksi dia. Kalau diikat di badan. Nah, terus gangguan yang ada di rumah. Terus yang ketiga gangguan yang ada di rumah, gangguan yang ada di badan, gitu Ya. Jadi ini rumah ini sudah berapa tahun ditempatin? Dari tahun 2018 Pak Ustaz. Nah, ini gangguannya ada di rumah loh, Oh gitu Pak Ustaz. Jadi ketika AA ini berobat badan, umpamanya ruqyah badan, entah itu berobat ke Banten, ke Serang, ke Cirebon, enggak solusi. Jadi adanya di rumah berarti Pak. Iya. Jadi untuk kasus-kasus AA seperti ini, itu harus di ruqyah rumahnya.
aja solusinya. Iya, Pak Sampai Ustadz. cari peruqyah syar'i ya, peruqyah syar'i Ya. terdekat di Bekasi. Nah, itu nanti biar rumahnya dibersihkan karena gangguan utama ini ada di dalam rumah, Iya, Pak Ustadz. Istri yang kedua itu dicerai itu tahun berapa? 2002. Iya, belum lama Pak Ustadz. Baru belum ada Baru 1 2 tahun bulan, ini. Pak Ustadz. Ya, tahun 2002. Jadi kan saya putus nyambung Pak Ustadz. Ya namanya ada pengaruh guna-guna itu kadang sadar kadang enggak gitu. Kadang sadar Ya. kadang enggak, kadang pengen ketemu, pokoknya macam-macam bergejolak dalam hati. Itu. Ya, semenjak pindah sini sih, waktu COVID saya itu usaha masih lancar Pak Ustadz ya. Nah, semenjak nikah sama orang Kerawang ini langsung turun gitu Pak Ustadz. Iya. Jadi ketika AA itu umpamain dari awal sudah kena indikasi sihir guna-guna, Ya. walaupun itu sihir yang di badan atau yang di rumah itu supaya untuk AA supaya terpelat suka sama yang mantan istri kedua, tapi ketika di badan itu ada jinnya, ketika di badan itu ada aura negatifnya, maka akan berdampak di usaha. Pasti, Iya, ya. Pasti ketika di badan itu ada gangguan sihir, entah itu sihir entah sihir guna-guna, entah sihir apa, pokoknya yang jelas kalau di badan itu ada gangguan sihir, maka akan berdampak di dalam usaha gitu. Gitu nggih. Jadi mungkin selama ini AA ini selama 2 tahun ke belakang ini mungkin berobat sudah ke sana ke sini nggih. Iya, betul Pak Ustadz. Iya. Cuman kan Pak Ustadz saya cerita nih, ada temannya istri seperti teman istri main ke sini 2 minggu yang lalu Pak Ustadz, hari Selasa tuh. Dia kan punya indigo Pak Ustadz. Indigo maksudnya bisa melihat. Iya, pas jam seginian Pak Ustadz, jam 7 lewat lah, Iya. 7:30, istri lagi nyapu, dia datang turun dari motor, di garasi mobil itu dia lihat bayangan hitam sama di depan TV. Iya. Nah, di depan TV langsung dia masuk ke rumah, nggak begitu lama dia langsung merinding Pak Ustadz, melihat ketakutan, takut Iya. banget katanya ada di kamar anak saya yang bontot, gitu. Ya. Nah, terus lanjut, begitu dia ketakutan, dia itu langsung kesurupan Pak Ustadz. Yang indigo itu. Iya, langsung kemasukan dan dia itu langsung katanya saya disuruh minta maaf, saya cuma disuruh minta maaf ke istri, saya mah cuma suruhan. Ya. Minta maaf. Ya, dia ada terikat di dalam rumah. Jadi sebetulnya jin itu dipaksa, Jadi jin itu dipaksa diikat di dalam rumah di situ. Sebetulnya itu dia tersiksa gitu. Tapi karena dia itu diikat buhul sihir, maka dia kalau umpamanya belum dinetralkan rumah itu, dia masih terikat di rumah itu gitu Betul Pak Nah, Ustadz. jadi kalau selama ini AA ini berobat keluar rumah, sedangkan rumah itu tidak diobatin, maka hanya cabang masalah aja AA. Jadi yang di badan ini hanya cabang masalah. Ya, betul. Akar masalahnya ada di rumah. Mungkin sudah diobatin mungkin, tapi sepertinya bukan ruqyah syar'i gitu. Ya, betul. Ya. Sama buat. Rumah ini sebetulnya sudah diobatin tapi kurang tepat pengobatannya. Iya, maaf nih Pak Ustadz, yang indigo itu kan kemasukan itu kan ya minta maaf kamu disuruh siapa gitu kan, kata dia disuruh katanya. Ya udah disuruh sama orang itu gitu ya. Nah, itu dukunnya dari mana? Dari Sukabumi, bilangnya begitu. Iya, di Sukabumi ini kan banyak kan dukun. Jadi di sini itu dukun banyak sekali di daerah saya ini di Sukabumi.
Gitu. Jadi ini Daerah Jampang, Ustaz. kenapa? Daerah Jampang Jampang. Kulon, Ah, iya. Surat. Ya makanya di daerah Sukabumi yang paling anu kan memang Jampang, di daerah Jampang gitu. Ya. Oke. Jadi AA ini nanti coba cari informasi Ruqyah Syariah ya. Ruqyah Syariah di Bekasi ya. Karena kalau ketika pengobatan di badan saja nggak solusi, ini harus di ruqyah rumahnya. Bagaimana tuh kalau Pak Ustadz gitu Ya, yang ini? Bisa. Ya bisa aja. Tapi kan kalau saya itu kan otomatis pengeluaran biaya membesar gitu. Kalau ke